memandu acara pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya aku mau kenalin lagi nih tentang Study with Android. Mungkin dari kalian ada yang baru bergabung atau tahu apa sih Study with Android itu? Jadi, Study with Android merupakan program belajar bersama yang membahas seputar Android, website, UI UX, front end, dan back end yang diperuntukkan untuk masyarakat umum dan diisi oleh mentor yang berasal dari KSM Android UPN Veteran Jakarta. Lalu pembahasan Study with Android kali ini yaitu tentang coding with clean code. Nah, nanti kita bakal belajar tentang pentingnya mengimplementasikan clean code dalam kode program yang kita buat. Dan materi tersebut akan dijelaskan langsung oleh mentor kita hari ini, yaitu Bang Jovanka Samudra. Oke, sedikit perkenalan tentang Bang Jovan, selaku Wakil Ketua dari KSM Android, yang juga berpengalaman sebagai mentor di beberapa kelas Study Club KSM Android, dan juga saat ini sedang menjalani peran sebagai front-end developer intern di Masis Telkom Indonesia. Dan tentunya Bang Jovan di sini bakal sharing nih ke kita semua, karena itu harapannya nanti teman-teman gak perlu sungkan untuk bertanya maupun berdiskusi bersama Bang Jovan di sesi tanya jawab nanti. Oke, sebelum aku alihin ke mentornya, sekarang kita foto bersama dulu ya. Aku minta tolong ke teman-teman untuk on cam dulu, yuk, supaya kita bisa mendokumentasikan kegiatan kita hari ini. Oke, yuk teman-teman on cam, supaya semuanya masuk frame. Oke, yang lainnya gimana nih? On cam dulu yuk, sebentar. Oke, gak apa-apa. Yang lain? Oke, mungkin... Oke, ada nih. Sip, yang lain ditunggu ya. Oke, mungkin gak ada lagi. Langsung aja ya kita screenshot untuk dokumentasi hari ini. Oke, aku aba-aba ya. 1, 2, 3. Oke, mungkin boleh sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih semuanya yang udah on cam. Oke, kalau gitu langsung aja kita lanjut ke pemaparan materi bersama Bang Jovan. Kepada Bang Jovan, dipersilakan. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, sebelumnya suaranya udah aman kan ya? Gimana suaranya? Aman, jelas. Oke, aman. Oke, kali ini kita masuk ke Study with Android yang ke-6 ya. Dan sebelum-sebelumnya kita udah masuki Study with Android dari 1 sampai ke 5 tuh bahas tentang development di front end, di back end, dan juga di Android gitu ya. Nah, apa kita kalau ngerjain itu hanya sebatas sementing jalan gitu ya. Nah, kita juga harus memikirkan tentang menuliskan kodenya gitu. Kita harus rapi dan harus benar. Nah, untuk pembahasan di Study with Android ini, kita akan membahas tentang clean code gitu ya. Oke, ini izin share screen ya. Apa udah kelihatan ya share screen-nya? Udah Bang, aman. Oke. Oke, kali ini kita akan bahas tentang clean code atau lebih tepatnya ini judulnya coding with clean code gitu ya. Kira-kira dari yang lain sebelumnya udah pernah mendengar belum ya istilah tentang clean code ini? Ada yang mau bantu jawab nggak ya tentang clean code ini apa kira-kira? Oke, mungkin kita sambil jalan aja nih untuk mengetahui apa itu clean code itu sendiri ya. Oke.
Oke. Nah, di sini ada dua gambar ya, ada dua sisi. Ada sebelah kiri tuh good code dan sebelah kanan tuh bad code ya. Nah, biasanya kita kalau udah kerja ya, kita pasti akan dikasih tugas gitu ya, tugas dalam mungkin mengerjakan suatu fitur gitu. Nah, kita ngerjain terus kita pasti ngumpulin dan nanti kode yang udah kita tulis tuh kita bakal direview oleh reviewer gitu. Nah, di saat itulah nih kalau di sisi kiri ya kalau good code di mana kita tuh menulis codingan kita dalam membuat fitur itu bagus dan tersusun gitu ya. Nah, kemungkinan tuh tim reviewernya tuh akan sedikit bingungnya gitu, sedikit tanya-tanyanya gitu. Nah, berbeda kalau tentang yang sisi kanan ini nih. Kalau kita menuliskan pekerjaan kita tuh dengan semau kita gitu. Nah, bakal banyak pertanyaan-pertanyaan tuh dari tim reviewer. Apa ini, apa itu. Nah, di sini bakal mungkin makan banyak waktu ya untuk nge-review codingan kita doang gitu. Nah, ini perbedaan dari kita menuliskan secara good code dan secara bad code. Nah, tadi kita udah bahas ya, ada good code sama bad code. Bad code atau dirty code ya, kita nulisnya secara tidak sesuai dengan format dan kita nulisnya itu nggak benar gitu disusunnya. Nah, pasti kita bisa terjadi gitu kita menuliskan dirty code ini gitu. Nah, biasa tuh yang paling sering tuh ya, mungkin kita sebagai mahasiswa juga kalau ada tugas tuh kadang terburu-buru gitu dalam menyelesaikan tugas. Mungkin antara deadline yang diberikan oleh dosen atau yang ngasih tugasnya atau kepalanya gitu mepet gitu atau kitanya yang mengerjakannya secara mepet sama deadline-nya. Nah, hal itu bikin kita tuh jadi terburu-buru gitu ya. Jadi kita cuma mikirnya tuh kita selesai dan kita ngumpulin. Nah, mungkin itu yang sering terjadi gitu ya. Nah, selanjutnya ada tidak memiliki rencana ke depan. Nah, maksudnya itu adalah kita dalam ngerjain suatu fitur gitu ya, kita ngerjain ngoding, kita tuh cuma sebatas yang penting pekerjaan sekarang itu selesai dan dikumpulin dan di ACC. Nah, itu masalah yang kedua ini, tidak memiliki rencana ke depan. Hanya sebatas sekarang aja gitu, yang penting jalan. Nah, selanjutnya tidak adanya review code ya. Nah, di saat kita udah menuliskannya secara nggak sesuai format ya, tidak disusun dengan benar, ditambah nggak ada yang review kode kita gitu. Jadi kita sebagai penulis juga nggak dapat feedback dan kode kita jadi diterusin ke seterusnya yang dimana kode kita tuh akan sulit di-maintain untuk kedepannya. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa menyebabkan kita tuh menulis kode kita tuh jadi kurang rapi gitu ya. Nah, nah kadang kita suka mikir gitu ya, kita tuh udah bikin fitur ya, kode kita tuh sebenarnya udah jalan dengan baik aja gitu. Tapi kenapa sih kita harus butuh ini itu? Nah, ini contohnya kenapa kita harus butuh clean code gitu. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak kita kenapa harus butuh clean code dalam kayak mengerjakan codingan kita gitu? Ada yang mau jawab gak nih tentang kenapa kita butuh clean code dalam mengerjakannya nih? Nah, jadi oh ini oke, ada yang bilang biar enak dilihat. Oke, itu mungkin salah satu ya, biar enak dilihat. Nah, kita coba lebih detailnya nih, supaya rapi dan gampang diatur. Nah, betul juga, itu alasan kenapa kita harus menerapkan clean code. Nah, sebelum ke arah clean code-nya, ini saya akan bahas tentang akibat kalau kita tuh nulisnya tuh nggak bener gitu ya, nggak rapi. Nah, salah satu nih, tidak mudah dipahami oleh programmer lain gitu ya. Kadang kita tuh di dalam tim gitu ya, di dalam tim kita dikasih tugas dan kita tuh mengerjakan cuma semau kita gitu, secara sudut pandang kita. Jadi kita ngerti, jalan, udah gitu, tanpa memikirkan programmer lain. Terkadang juga kita mungkin suka ya gini, kita ngerjain sekarang ya, ngerjain sekarang, kita paham, jalan, dan mungkin
1 minggu kita baca kode kita lagi tuh kita sendiri bingung gitu. Nah, itu gimana dibaca oleh programmer lain ya, kalau kadang kita sendiri aja pusing gitu baca flow dari yang kita tulis. Nah, ini salah satunya. Nah, selanjutnya itu adalah sulit untuk dilakukan maintain. Nah, sulit untuk dilakukan maintain karena ya tadi ya, kita nggak punya rencana ke depan ya. Kita hanya mengerjakan tuh sebatas saat ini aja gitu. Yang saat ini selesai kumpulin. Nah, itu agak bahaya ya, karena akan sulit di-maintain kode kita sama programmer lain, bahkan sama kita juga gitu ya. Dan selanjutnya akan membutuhkan waktu dan biaya lebih besar. Nah, di saat kita misalkan kayak ada task baru gitu ya. Nah, kalau kita masih menuliskan dengan nggak rapi gitu ya, mungkin kita akan melakukan redundansi gitu. Kita menulis apa yang sebenarnya kita udah pernah tulis gitu. Itu kan kayak buang-buang waktu ya. Kita harus menulis yang sebenarnya itu udah ada. Gitu. Nah, itu akan membutuhkan waktu dan mungkin biaya yang lebih besar. Karena dengan kita menulis ulang lagi dengan hal yang sama, kemungkinan tuh size dari aplikasi kita mungkin lebih besar ya, karena ada 2 hal yang sama gitu di satu aplikasi kita. Nah, selanjutnya adalah sulit untuk dilakukan debugging. Nah, di sini tuh kalau kita menulisnya kita berantakan, nulis flow-nya berantakan walaupun jalan gitu ya. Nah, situ akan sulit kita untuk melakukan debugging. Karena di saat kita nulisnya berantakan gitu ya, kita agak pusing gitu baca flow apa yang kita tulis sendiri gitu. Mungkin butuh 2 atau 5 kali untuk baca ulang flow apa yang kita tulis gitu ya, untuk mengerti lagi. Nah, jadi apa itu clean code? Nah, jadi secara tadi udah bahas tentang masalah tentang dirty code ya, atau kita nulisnya berantakan, berarti clean code itu adalah kebalikan dari dirty code. Nah, jadi clean code itu di mana kita menulis codingan kita tuh sesuai format dan disusun baik. Nah, terus dengan clean code juga kita dapat memaintain dan dapat dipelajari kode kita untuk kedepannya. Nah, ini tujuan dari clean code ya. Sebenarnya tadi kan udah di-mention sama teman-teman yang lain ya, mudah dibaca dan biar rapi penulisannya. Nah, dari sini saya coba rangkum dari beberapa yang udah pernah saya baca. Jadi, yang pertama itu yaitu mempermudah kolaborasi gitu antar tim. Jadi, di saat kita udah nulis rapi, nah nanti pasti kalau kita udah kerja kan kita nggak mungkin kerja sendiri gitu ya. Pasti ada programmer lain gitu di dalam satu tim. Di saat kita udah nulis rapi, kita juga enak gitu kerja bareng sama programmer lain. Bisa enak saling bantu, bisa baca flow-nya dengan gampang dan dimengerti. Yang selanjutnya yaitu mudah dilakukan maintain. Jadi mudah dilakukan maintain tuh di saat kita udah menuliskan kode kita dengan rapi, dengan susunan format yang benar gitu ya, dengan paradigma yang ada di programming, itu akan lebih mudah untuk dilakukan maintain dan akan minim dari bug gitu ya. Selanjutnya yaitu tadi ya mudah dipahami dan ditelusuri oleh programmer lain. Nah, ini sebenarnya sama kayak poin nomor 1 ya. Jadi di saat kita udah nulis dengan rapi gitu ya, nulis flow-nya rapi, penamaan-penamannya rapi, programmer lain akan lebih mudah membaca flow kita gitu, lebih gampang mengerti maksud dan tujuannya gitu. Nah, itu maksud dari poin nomor 3 ini. Dan pengembangan aplikasi dapat berjalan dengan cepat. Tadi kan di-mention di saat kita menulis dengan dirty code ya. Nah, itu kan kita melakukan mungkin redundansi, menuliskan apa yang sebenarnya udah ditulis. Nah, kalau kita udah menggunakan clean code ya, kemungkinan kita akan mengurangi apa itu penulisan ulang gitu, redundansi. Jadi kita nggak perlu nulis ulang dan kita juga ngembangin aplikasinya bisa berjalan dengan cepat. Oke. Nah, sampai sini mungkin ada yang mau ditanya dulu nih sebelum gimana sih cara kita nulis clean code ya. Karena tujuan
utamanya adalah ini gitu. Gimana caranya kita bisa menulis kode kita dengan rapi dan benar sesuai format. Oke, mungkin kalau ada yang mau tanya boleh mungkin langsung on mic atau di kolom chat juga nggak apa-apa. Dit? Oke, mungkin belum ada yang mau bertanya ya. Jadi nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung aja ditulis di kolom chat ya. Nah, sekarang kita akan bahas cara nerapin clean code itu di codingan kita gitu ya. Nah, ini adalah beberapa yang udah saya rangkum dari beberapa bacaan gitu ya di Google dan ada sebuah buku gitu. Nah, yang pertama itu adalah penamaan yang baik. Nah, penamaan yang baik itu di saat kita nulis variabel gitu ya, kita nggak boleh kita memberi nama asal gitu. Ya, seperti nama orang aja gitu. Kita jangan asal memberi nama orang gitu. Nah, begitu juga di codingan. Kita jangan asal memberikan nama kepada suatu nilai gitu. Nah, jadi kita harus memberikan penamaan yang baik. Nah, selanjutnya yaitu indentasi dan spasi gitu. Kadang kalau saya sering lihat kalau programmer kayak yang baru gitu ya, nah itu kadang agak mengabaikan memberikan indentasi gitu dan juga spasi. Nah ini akan sulit untuk dibacanya gitu kalau tidak menerapkan indentasi dan spasi yang benar. Kemudian ada don't repeat yourself. Nah ini sebuah paradigma di programmer ya, mungkin yang umum sering kita dengar yaitu don't repeat yourself atau yang biasa kita singkat dry. Selanjutnya keep it super simple atau disingkat itu case. Nah ini paradigma juga temannya dari dry. Selanjutnya yaitu ada fokus pada tugas masing-masing. Selanjutnya yaitu ada menghapus kode yang tidak digunakan. Nah, untuk selengkapnya kita akan bahas satu-satu gitu ya, gimana cara menulis yang baik dan benar ya. Yang pertama itu ada penamaan yang baik ya. Nah, tadi kan udah di-mention kalau kita mau memberi nama ya ke suatu variabel atau suatu fungsi, suatu kelas, itu harus memiliki arti dan sesuai format gitu ya. Nah, nama variabel, fungsi, dan kelas itu harus bisa menjawab pertanyaan besar. Kenapa itu ada dan apa kegunaannya. Jadi kita memberi nama kepada sebuah nilai itu harus jelas apa tujuan dari nilai itu dan kenapa ada nilai itu variabel ini gitu. Jadi kita harus memberi nama yang baik gitu. Nah, kalau kasus di mana kita memberi nama dan kita kasih komentar untuk menjelaskan maksud dari variabel itu, nah berarti nama yang kita berikan itu masih belum bisa menjelaskan apa tujuan sebenarnya dari nama variabel itu. Jadi kalau bisa tanpa menggunakan komentar tapi langsung menjelaskannya di penamaan variabelnya itu. Nah, ini adalah penamaan yang baik caranya. Nah, gimana sih cara memberikan nama yang baik gitu ya? Nah, memberikan cara yang nama yang baik, nah itu harus tadi ya menjelaskan isi atau fungsi dari nilai. Nah, jadi kita memberikan sebuah nama variabel ke suatu nilai itu harus mendeskripsikan, menjelaskan tujuan dari nilai tersebut gitu ya. Nah, selanjutnya menggunakan nama plural untuk data yang lebih dari satu. Mungkin ini juga yang biasa dialami programmer yang baru gitu ya. Jarang menggunakan plural untuk data yang lebih dari satu. Plural itu mungkin kalau di bahasa Inggris itu ada tambahan S ya. Ada tambahan S, misalkan kalau satu kan book, kalau ada banyak berarti books, ada S-nya. Nah, itu berarti kan
dengan jelas mendeskripsikan kalau bukunya lebih dari satu. Nah, jadi agak penting nih kalau kita ada sebuah nilai, mungkin kalau di codingan tuh array ya, mungkin kalau array kita bisa menggunakan plural atau menambahkan s di akhir kalimatnya gitu untuk mendeskripsikan kalau ini tuh datanya lebih dari satu. Nah, selanjutnya yaitu menggunakan kata kerja dalam membuat fungsi. Nah, jadi di setiap kita mau buat fungsi, kita harus sebisa mungkin untuk menggunakan kata kerja gitu. Kayak get, nah itu kan kata kerja ya. Nah itu get apa, nah itu dilengkapi agar tujuannya jelas, get apa. Nah ini selanjutnya, ini secara umum ya, secara umum tuh biasa kalau kita menulis nilai boolean, biasa kita nambah ada kata is di depannya tuh, prefix. Jadi contohnya nih ada on ya, is on, berarti kayak variabel ini adalah sebuah boolean, yang dimana artinya itu apakah dia on atau off gitu. Kalau is on-nya true, berarti dia on. Tapi kalau is on-nya false, berarti nilainya itu sedang off lah kalau di dunia nyatanya. Nah, biasa kalau di umumnya menggunakan traffic is gitu pada umumnya. Tapi mungkin ada kesepakatan kalau kita udah masuk di dunia kerja gitu. Nah, selanjutnya juga ada sesuai format. Untuk sesuai format ini juga sama ya. Kasusnya ini pada umumnya yang ditulis. Kemungkinan kalau ada di tempat kerja mungkin akan menyesuaikan dengan peraturan yang ada. Tapi ini secara umum, kalau kita menuliskan sebuah variabel atau sebuah fungsi, biasanya itu kita gunakan format penulisan camel case. Nah, ini contoh camel case kalau kita lihat nih. Misalkan ada dua suku kata ya, ada camel, ada case. Nah, di mana untuk suku kata pertama itu kecil semua, dan untuk suku kata selanjutnya, dua dan seterusnya, itu diawali dengan huruf besar. Jadi untuk penamaan variabel dan fungsi itu kita menggunakan camel case pada umumnya. Selanjutnya ada penamaan kelas ya, biasa kalau di OOP kan kita pakai kelas ya. Nah biasa tuh kita menggunakan format penulisan Pascal case, yaitu di mana setiap huruf pertama di setiap kata tuh selalu besar gitu. Contohnya ini ada dua suku kata, ada Pascal dan case, di mana di setiap huruf pertamanya itu huruf besar ya, P dan C-nya itu besar. Nah, selanjutnya ada uppercase. Nah, uppercase ini biasa kita pakai di mana kalau kita menulis suatu variabel, suatu nilai yang sifatnya konstan. Maksud konstan itu misalkan kayak nilai pi. Pi itu kan konstan ya, udah pasti 3,14. Nah, itu kita bisa menulisnya tuh pakai uppercase, bukan yang camel case. Jadi kita mendeskripsikan kalau nilai 3,14 itu udah valid gitu, udah pasti konstan. Jadi kita pakai uppercase. Nah, ini contoh dari penulisan yang buruk dan penulisan yang benar. Mungkin ada yang mau bantu nerangin gak nih? Yang gambar kiri dulu mungkin yang ini. Kenapa ini bad dan kenapa ini good gitu. Mungkin ada yang mau bantu menjelaskan gitu ya. Dari apa yang tadi udah dijelasin sebenarnya sih. Boleh di chat atau mau on mic juga boleh untuk jelasinnya. Kalau ada yang mau bantu nerangin boleh di resen gitu ya. Oke, ini ada satu dari Sauki ya. Oke, ada Sauki. Kalau gambar yang kiri itu, yang atas kurang mendefinisikan maksud dari variabelnya untuk apa. Terus kalau yang kanan itu nama variabelnya, kalau yang kanan nama variabelnya jelas buat apa. Oke. Nama terus ada dari Casey Madrid juga.
Oh, ya, oke. Jadi tadi maksud Sauki untuk gambar yang kiri, yang atas, itu kurang mendefinisikan maksud dari variabelnya. Dan untuk yang bawahnya, itu menjelaskan untuk apa variabelnya. Terus ada dari KSM Android yang D itu kurang mewakilkan days gitu. Oke, ada dari Ridwan, dia bilang yang kanan jelas nama variabelnya dan tujuan for-nya juga jelas maksudnya apa. Oke, ini dari teman-teman. Mungkin ada lagi? Mungkin sambil coba saya terangin kali ya. Oke, kita dari gambar yang kiri dulu gitu ya. Oke. Maaf. Oke, dari yang kiri ya. Nah, kiri yang bed ini udah dipisahin. Ini yang bed ya. Tadi kan sempat dimention ya, dimana kalau kita menuliskan sebuah nama variabel tapi masih membutuhkan bantuan komentar, berarti nama variabel tersebut masih belum menjelaskan tujuannya apa. Itu kurang bagus. Nah, di sini sangat jelas ya, ini D. Kalau tanpa komentar mungkin kita nggak tahu nih D itu apa. Nah, ini dibantu sama komentar. Nah, itu kurang baik. Mungkin nanti kan variabel bisa dipanggil lagi ya di bawah. Pas dipanggil lagi kan mungkin kasih komentar lagi gitu ya. Nah, bakal bingung itu D itu apa gitu. Nah, beda kalau yang bawah. Nah, kalau yang bawah tuh jelas gitu. Maksud dari variabelnya apa. Nah, ini ada elapsed time index itu berarti jelas maksud dari tujuan nilai ini tuh apa yang disimpan. Jadi di saat kita nanti baca flow-nya, kita langsung paham, oh nilai ini tuh ternyata nilai dari sisa waktu, hari gitu ya. Itu lebih jelas maksud dan tujuannya. Nah, ini untuk gambar yang sisi kiri. Selanjutnya itu gambar yang sisi kanan nih. Ini juga dipisah, ada bed sama good-nya gitu. Nah, kenapa bed yang atas ya, atas kanan? Karena kalau dilihat ini ada variabel list 1. Nah, ya sebelumnya ini ditulis pakai bahasa JavaScript ya. Mungkin kalau yang familiar JavaScript tahu ya ini const itu apa. Nah, oke, baik lagi ini tadi ada nama variabel list 1. Pas kita baca gitu ya, apa kita tahu list 1 itu maksud tujuannya apa nilainya? Array itu apa? Nilai array apa gitu. Kurang menjelaskan ya, list 1 itu apa. Nah, ini kurang jelas. Nah, selanjutnya ke bawah ada loopingnya, ada for, terus ada let x, ini variabel ya, let x. Nah, kita juga bingung nih, x itu apa gitu. X itu nilai apa sih? Agak bingung gitu ya. Nah, terus ada the list. Nah, the list juga kita bingung. The list itu apa? Nilainya tuh kayak gimana? Kita bingung. Kita bingung mengimajinasikan the list itu apa. Nah, selanjutnya ini juga kita bisa pindahkan ke suatu nilai nih. Kayak 4 kan kita nggak tahu nih. Kenapa 4? 4 itu apa? Kita nggak tahu gitu. Nah, ini makanya dikatakan bad gitu ya. Karena kalau kita baca tuh kurang mendeskripsikan, kurang jelas kita saat baca. Mungkin jalan gitu. Di saat kita jalanin mungkin jalan, tapi di saat kita baca apa kita langsung paham maksud dan tujuannya gitu. Nah, berbeda kalau yang di bawah, ini yang versi baiknya gitu ya. Nah, di sini jelas flagged cells. Berarti kita tahu gitu ya. Array ini isi apa? Isi sel yang berbendera gitu ya. Dan tidak lupa juga kalau kita nilainya banyak tadi ya, disempat dimension, kita menggunakan plural gitu. Menambahkan S ya biasa kalau di bahasa Inggris. Nah, ini S. Mengartikan tuh isinya tuh bukan satu doang tapi banyak dari flagged cell gitu ya. Nah, terus kita bikin nilai konstan pakai huruf besar ya. Tadi kan konstan ditulisnya pakai huruf besar ya, uppercase. Nah, ini menjelaskan nih maksud dari 4 itu apa. Ternyata 4 itu adalah status kalau dia flag gitu ya. Nah, selanjutnya ini ada status value pakai konstan juga karena kita kita udah mastiin kalau dia tuh di indeks ke 0. Nah, di selanjutnya di looping kita gampang gitu baca. Jadi arahnya tuh gameboard ya kan, gameboard di mana satuan itu adalah sel. Nah, sel dan selanjutnya dibaca lebih enak lagi tuh.
Jika sel yang memiliki status flag, maka dimasukkan ke array flagged cell yang tadi udah dibikin. Nah, kita juga bacanya jadi enak ya. Kita bisa kayak ngomong aja gitu. Jika sel memiliki status value flag, maka akan dimasukkan ke array flagged cells. Itu enak dibaca dibandingkan kalau kita baca yang versi atasnya. Gitu sih. Nah, ini adalah tadi ya, penamaan ya, cara menulis penamaan yang baik dan benar sesuai format. Ada penulisan variabel menggunakan camel case, terus nilai konstan yang menggunakan uppercase, dan di sini nggak ada kelas, jadi nggak bisa mencontohkan tadi Pascal case gitu ya. Oke. Selanjutnya, selain menulis nama variabel, yaitu tadi ada indentasi dan spasi gitu ya. Nah, dengan menerapkan indentasi dan spasi, indentasi itu tab ya, kalau bahasa gampang itu tab. Indentasi dan spasi itu akan lebih enak dibaca kode kita. Kadang kalau kita baru mungkin ya, yang baru mulai, kadang suka nggak terlalu memperhatikan apa itu indentasi dan spasi. Yang penting jalan, yang penting nulis, kumpulin gitu. Nah, kadang saya suka ngelihat kadang ada nulis yang nggak ada indentasinya kayak yang di sebelah kiri nih. Nah, ini nggak ada indentasi dan penggunaan spasinya juga kurang gitu ya. Nah, kalau dilihat nih, ini nggak ada indentasi, ini tulisannya lurus terus ke bawah gitu. Mungkin jalan sih, emang jalan, tapi kurang enak dibaca di saat ada review gitu ya. Dan berbeda kalau yang sisi kanan, yang ini lebih enak dibaca di mana di saat kita menerapkan tab atau indentasi dan juga spasi di setiap operator gitu. Nah, di mana sih kita menuliskan indentasi ya? Jadi kita biasa ya nulis indentasi itu kalau ada block code ya. Block code itu yang kurung kerawal ini nih. Ini kan fungsi, nama fungsinya parameter, ini kurung kerawal. Nah, ini block code. Yang dimana berarti isi di dalamnya tuh harus di tab. Nah ini maju kan. Semuanya maju nih yang ada di dalam fungsi get out numbers. Nah, selanjutnya ada looping lagi nih. Ada for, looping. Nah, dia ada block code lagi nih. Nah, kurung kerawal lagi. Nah, berarti itu kita harus majuin lagi ke depan gitu ya. Indentasi lagi kita kasih. Nah, begitu juga nih ada if ada block code lagi nih, kurung kerawal. Nah, berarti kita harus majuin ke depan lagi nih. Nah, ini penggunaan indentasi. Dan juga tadi spasi. Nah, ini kalau dempet-dempet semua kan kurang enak ya. Ini if, dempet, number, dempet, persen. Nah, ini terlalu dempet-dempet, agak kurang enak dibaca. Nah, ini kalau kita pakai spasi, setiap operatornya kita lebih enak untuk dibacanya gitu ya. Nah, ini untuk indentasi dan juga spasi dalam penulisan kode. Nah, selanjutnya yaitu don't repeat yourself, yaitu dry. Mungkin ini yang paling sering umum ya. Di awal-awal kita dengar tuh pasti dry yang paling sering. Nah, kita sebagai programmer ya, jangan menulis apa yang sebenarnya udah kita tulis gitu sebelumnya. Nah, dengan konsep dry ini ya, don't repeat yourself, kita akan mengurangi penulisan ulang dengan cara menggunakan fungsi atau pakai kelas untuk mengurangi duplikasi kode. Nah, di sini contoh simpel ya, ini contoh simpelnya bed-nya tanpa menggunakan paradigma dry tadi ya. Konsolog, sini konsolog hi, good morning John. Terus kita nulis lagi konsolog hi, good afternoon Do. Terus konsolog hi, good night Anya. Nah, ini kita sebenarnya agak nulis hal-hal yang sama yaitu hi, good, itu agak terlalu sama gitu ya, simpelnya. Nah, dengan begini kita bisa simpulkan untuk menjadikan satu fungsi, untuk membuat satu fungsi gitu. Nah, contohnya sini adalah greeting gitu, menyapa gitu ya, greeting. Dimana di sini kan yang pembedanya adalah morning, afternoon, sama night, dan juga nama-namanya. Nah, itu yang dinamik ya, yang sesuai inputan, nah makanya kita menggunakan parameter. Nah, kita jadi konsolognya konsolog, ini yang udah pasti ya, hey, good, nah ini udah pasti, baru nih time sama name-nya.
Jadi kita lebih enak ini, kita tinggal greeting, waktunya apa, terus untuk siapa. Begitu juga yang lainnya. Jadi kita lebih mengurangi duplikasi kode gitu ya. Nah, ini sebenarnya contoh simpel ya. Nah, kalau kasus-kasus kalau udah di dunia pekerjaan pasti fungsi-fungsi itu udah gede gitu. Nggak mungkin sebatas kayak konsol log doang gitu ya. Nah, ini tentang don't repeat yourself. Oke. Selanjutnya yaitu keep it super simple. Nah, mungkin ada nggak di sini yang pernah kayak di saat mau ngumpulin kita kayak mengkeren-kerenkan codingan kita gitu, biar kelihatan mewah di saat pas ada orang lihat, wah keren banget gitu ya, bisa nulis kayak gini. Mungkin ada yang pernah nggak tuh nulis ngoding kayak gitu, biar kelihatan keren aja gitu. Nah, nah itu ada yang bilang pernah Yuda. Nah, sebenarnya kita tuh kalau ngoding ya, seharusnya kita menulisnya itu secara simple gitu, secara simple dan sederhana. Nah, jadi di saat kita nulisnya sederhana, to the point gitu ya, nulisnya to the point, langsung apa tujuannya, nah itu kita juga bisa menyelesaikan pekerjaan kita lebih cepat gitu ya. Dan mungkin proses flow-nya juga bakal lebih cepat gitu ya, proses kayak loading-nya atau apanya itu bakal lebih cepat dibandingkan kita mengkeren-kerenkan biar kelihatan mewah aja gitu. Padahal tuh kita nulis muter-muter gitu. Itu sebaiknya jangan ya. Jadi kita harus menjaga codingan kita itu agar tetap sederhana dan juga semudah mungkin gitu. Yang dibuat diputar-putar. Selanjutnya yaitu ada tentang fokus. Maksud dari fokus itu apa gitu? Nah, maksud dari fokus itu di saat kita menuliskan fungsi, sebaiknya tuh menjalankan satu tugas aja gitu ya. Jadi satu fungsi satu tugas. Jadi di saat kita misalkan satu fungsi yang dimana di dalamnya masih ada pekerjaan-pekerjaan lain, nah itu sebaiknya kita bisa pisahkan ke dalam suatu fungsi yang lebih kecil gitu, ke fungsi-fungsi tersendiri yang punya tugasnya masing-masing. Baru nanti fungsi yang udah kita pisahkan baru kita panggil lagi di fungsi besarnya itu. Nah, jadi kuncinya adalah fungsi satu tugas. Nah, ini contohnya. Contohnya yang pertama yang versi kurang baik gitu ya. Di sini ada login ya. Ada login, fungsi login di mana dia menerima dua parameter ya. Dua parameter sama password ya login. Terus ini ada ngecek validasi gitu ya. Simpelnya ini ngecek validasi kalau username atau passwordnya masih kosong, maka di returnnya false. Nah, ini tuh bisa kita pisahkan ke suatu fungsi kecil lagi gitu ya, ke suatu fungsi tersendiri karena validasi itu satu tugas tersendiri. Jadi satu fungsi satu tugas. Jadi ini kita bisa pisahkan ke suatu fungsi lain untuk menjalankan tugas yaitu validasi. Nah ini fungsi is login pilot valid. Nah di mana fungsi ini tuh yaitu tugasnya mengecek kevalidan dari pilot dari login. Nah, pilot itu data yang masuk gitu ya. Data yang masuk kan ada username sama password. Nah, jadi sini fungsi untuk memvalidasi. Validasinya di sini simpel aja. Ngecek username itu kosong atau password kosong. Kalau kosong dua-dua salah satu gitu bakal masih di return false. Berarti dia belum valid gitu ya. Berarti kalau udah true dia udah valid. Nah, barulah di saat kita udah bisa ke fungsi tersendiri untuk validasinya, barulah kita panggil ke fungsi besarnya, yaitu contohnya login. Nah, baru kita baca, nah, jika login pilot tidak valid, nah ini kan ada tanda seru, itu not ya, lambang not. Jadi jika login pilot tidak valid, maka akan mereturnkan false. Tapi kalau dia valid, berarti dia bakal melakukan nih eksekusi yang kode di bawahnya lah ini, yang titik-titik. Ini tentang fokus satu fungsi satu tugas. Oke. Selanjutnya itu menghapus kode yang tidak digunakan. Mungkin
kadang kita sering gitu ya, di saat kita buru-buru gitu ya, udah jalan, terus ya udah kita langsung ngumpulin aja gitu tanpa melihat kode kita ke atas lagi gitu. Kadang pas kita udah ngumpulin baru kita kecek gitu ya. Nah itu ada tuh variabel yang ada tapi nggak digunain, ada import file yang sebenarnya file yang nggak dipakai, dan kita nulis fungsi yang ternyata nggak dipakai juga. Nah itu kan agak ini ya, nyampah gitu ya di codingan kita. Selain nyampah juga akan menambah ukuran dari program kita, ada tapi nggak dipakai. Nah jadi sebaiknya ya kita ngecek apakah ada variabel atau file atau fungsi yang tidak terpakai. Tapi kalau kita udah pakai text editor gitu ya, biasanya tuh di text editor itu udah ngasih tahu gitu ya. Kalau fungsi atau variabel atau file yang nggak dipakai itu biasa warnanya tuh digelapin. Nah itu ngasih tahu ke kita gitu ya. Kalau ini tuh sebenarnya nggak dipakai. Nah jangan lupa kita hapus penamaan pembuatan variabel tersebut. Jadi kita bisa lebih bersih kode kita dan juga lebih kecil dari ukuran program kita gitu. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanya dulu tentang cara-cara menulis clean code ini dari apa yang udah disampaikan. Kalau ada yang mau nanya boleh di kolom chat atau mau langsung on mic juga boleh, langsung ditanyakan. Sebelum kita coba case, ada case tadi ya, sebenarnya tadi ke preview. Oke, mungkin dari yang lain apa ada? Kita coba buka dulu. Mungkin sampai 10.58 ditunggu kalau ada yang mau ditanya. Boleh di kolom chat atau on mic. Oke, mungkin belum ada yang mau ditanyakan ya tentang apa yang kita udah pelajari. Nah, sekarang kita coba ada satu kasus ini, satu kasus codingan yang gini. Nah, ini kira-kira di mana sih letak-letak kesalahan-kesalahan dari penulisan ini? Ada yang mau bantu nerangin nggak nih? Boleh di kolom chat atau lebih enaknya sih langsung on mic sih kita. Boleh bantu nerangin nih ke yang lain dari sudut pandang kalian gitu. Di mana sih letak masih nulisnya kurang bagus gitu, kurang baik. Untuk jalan sih sebenarnya jalan aja gitu mungkin ya. Tapi cara penulisannya masih kurang baik. Mungkin boleh dibaca dulu nih. Dicari-cari dulu di mana letak penulisan yang kurang tepat atau cara yang tadi udah dijelasin gitu. Oke, ada dari Enril Fadli, itu variabel konstannya tidak dikapital semua, Bang. Nah, kalau boleh tahu variabel yang konstan tuh di sini apa ya? Kalau boleh tahu dari sudut pandang Enril di sini. Atau mungkin ada dari sudut pandang lain di mana letak kayak kesalahannya masih kurang baik penulisannya. Gimana biar dari code kayak gini tuh kita susun ke clean code gitu. Jadi kita harus tahu dulu ya di sini permasalahannya di bagian-bagian mana.
Oke, ini ada dari Yuda, itu parameter username-nya penggunaan kapitalnya nggak sama kayak variabel lain. Oke, kita tampung dulu nih dari Yuda. Selanjutnya ada dari Rafli, fungsinya tidak dipisah di fungsi register. Baiknya validasi teks kosongnya dipisah. Oke, ini ada satu dari Rafli. Oke. Mungkin kalau udah ada, belum ada lagi yang jawab, coba kita next nih. Kira-kira gimana hasil dari permasalahannya, kita definisiin permasalahannya dulu. Nah, tadi di sini ya, nih. Yang pertama, tadi udah dijelasin ya, penulisan format tuh masih beda-beda gitu. Nah, ini contohnya username. Ini kan sebuah variabel biasa gitu ya, menampung nilai biasa. Nah, sebaiknya itu kita menuliskannya itu menggunakan camel case. Untuk kasus ini karena cuma satu kata ya, suku kata, seharusnya kecil semua nih. Contohnya kayak name dan yang lainnya nih, kecil semua. Nah, selanjutnya itu ada pas ya, nih pas. Mungkin agak kurang menjelaskan ya, arti dari pas itu apa. Nah, seharusnya tuh harus lebih mendefinisikan apa tujuan dari nilai ini. Pas. Nah, mungkin lebih baiknya tuh kita tulis lengkap ya, password. Atau ini conf pas, agak nggak enak juga sih dibaca ya. Nah, kita juga bisa lengkapin penulisannya itu confirm password. Nah, selanjutnya nih edge. Nah, ini kalau kita lihat ke bawah ya, variabelnya nggak dipakai gitu ya. Nah, ini sebaiknya kita hapus karena nggak dipakai gitu ya, nggak dibutuhkan. Kenapa harus ada gitu ya? Nah, ini harus kita hapus. Nah, selanjutnya ini ada penggunaan spasi yang kurang baik. Nah, jadi tadi kan spasi kalau bisa tuh setiap operator dipisahkan oleh spasi. Contohnya kayak name ini udah benar nih. Name, spasi, operatornya, spasi, kondisi gitu. Nah, ini sebaiknya gitu ya. Ada penggunaan spasi antar operator. Oke. Selanjutnya tadi udah ada yang jawab ya. Nah, ini harusnya kita pisahkan ke sebuah fungsi tersendiri. Fungsi validasi ya. Contohnya tadi udah dicontohin ya di pas fokus itu. Jadi kita pisahkan ke fungsi tersendiri, fungsi untuk melakukan validasi dari payloadnya gitu. Jadi kita bisa pisahkan ke suatu fungsi tersendiri. Nah, sama satu lagi yaitu stdb. Mungkin kalau orang lain ya, orang lain baca flow kita gini-gini terus ketemu stdb. stdb itu apa gitu? Nggak menjelaskan ya. Pasti orang yang pertama kali baca bingung gitu. Maksud dari stdb itu apa? Nah, ini agak bingung ya, ini arti dari stdb apa. Kurang menjelaskan tujuannya apa. Nah, berikut. Nah, ini perbaikan dari hasil permasalahan tadi gitu ya. Tadi jelaskan untuk validasinya kita pisah ke suatu fungsi tersendiri. Nah, ini contohnya adalah yang kiri ini. Function is pilot register valid. Di sini ada parameter-parameternya gitu ya. Nah, jadi fungsi ini khusus untuk melakukan validasi gitu ya. Fokus. Nah, cuma melakukan validasi aja. Nah, ada di sini validasi panjang dari nama, username, password, dan sama atau tidaknya confirm password dan password. Kalau masih ada kesalahan, dia melakukan return false gitu ya. Dan kalau udah benar, dia return true gitu. Nah, selanjutnya di saat kita udah memisahkan fungsi tersendiri ya, ke fungsi kecil, barulah kita pakai di fungsi besarnya nih, di registernya tadi. Nah, ini ada fungsi register, kemudian baru kita panggil fungsi is valid register validnya. Jadi fungsi ini akan mengecek kevalidan dari pilot yang masuk gitu, pilot registernya. Dan juga tadi sebelumnya ada variable age ya, umur. Kan tadi nggak kepake ya, nah ini udah dihapus. Dan penggunaan format tulisannya juga benar nih. Username U-nya kecil karena ini penamaan variabel biasa menggunakan camel case seharusnya. Nah, selanjutnya ini ada penggunaan
Kalau tadi kan disebut kalau kita nulis boolean, kita biasanya ada prefix is gitu ya, ada prefix is. Nah ini is spelled valid. Nah jadi kita paham isi dari is spelled valid itu apa? Oh boolean. Boolean dari kevalidan dari pilotnya. Nah ini jelas. Nah, barulah dicek jika pilotnya tidak valid gitu ya, bakal mereturn false gitu. Nggak bisa lah registernya. Nah ini tadi masih sama ya, ini password encrypted. Nah, ini menjelaskan ya, nilai ini tuh apa? Nilai ini tuh adalah password yang telah terenkripsi. Tuh. Nah ini juga nama fungsi. Tadi nama fungsi kan kalau bisa menggunakan kata kerja. Sini kata kerjanya encrypt, mengencrypt teksnya gitu. Nah sini pas, ini harusnya password nih belum keubah ya, password. Selanjutnya ini ada nih user. Nah kemudian tadi stdb. Nih stdb. Nah ini lebih jelas itu. Kita baca dari atas bawah, kita jelas, oh save to database. Jadi paham gitu. Habis bikin usernya kita save ke database, lebih jelas maksud dan tujuannya gitu, terjawab gitu. Baru di return true. Barulah ini selesai gitu. Nah, ini kurang lebih dari pembenaran dari dirty code yang tadi sebelumnya udah dipaparin gitu ya. Nah, ini hasil dari lebih rapihnya gitu ya. Mungkin gimana pendapat kalian dari yang sebelumnya ini dibandingkan dengan tulisan yang udah dirapin kayak gini. Gimana tuh kira-kira dari sudut pandang kalian dengan udah diubah kayak gini? Boleh kalau ada yang mau nerangin on mic, kalau lebih enak sih on mic. Nah, mungkin di saat kita udah memisahkan fungsi tersendiri nih, kayak ini ya, ngecek pilot. Jadi di saat kita nanti mau melakukan maintain gitu ya, kita berarti udah fokusnya kalau melakukan update, maintain, ngecek kevalidan datanya tuh, berarti kita udah fokus ke sini aja gitu. Kita benerinnya tuh udah fokus ngecek di sini, validin nih, ngeceknya cukup di sini aja gitu. Dibandingkan kalau ini yang sebelumnya mungkin kita harus baca semua gitu ya. Yang dimana cuma sebenarnya itu kevalidan, ngecek validnya tuh cuma sebatas di sini aja nih. Nah, dengan dipisah kita pas di maintain juga lebih enak gitu. Fokus kita tuh udah satu jelas gitu jalannya. Jadi kita mau maintain atau mau update tentang kevalidan dari pilot ya, dari register. Berarti kita dengan mudah langsung aja ngeceknya ke fungsi ini gitu. Tanpa kita melihat fungsi-fungsi di bawahnya nih kayak mengenkripsi password, nge-save ke database. Nah, kita nggak perlu baca banget gitu. Nah, kita bisa langsung fokus ngecek kevalidannya tuh di fungsi validnya itu tersendiri gitu. Nah, ini lebih enak dibacanya dan kemungkinan lebih enak dilakukan maintain juga gitu. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan ya nih tentang keseluruhan dari yang udah dijabarkan gitu dalam penulisan clean code ini. Boleh kalau ada yang mau tanya di chat atau raise hand. Mungkin coba ditunggu sampai lewat 11 nih. Sambil memikirkan kira-kira ada nggak sih pertanyaan yang masih dibingungin dalam menuliskan clean code ini.
Mungkin di sini ada yang mau jujur coba. Siapa yang masih kayak menulisnya tuh kayak masih belum terlalu sesuai format gitu. Masih sesuai kita gitu, yang penting selesai gitu. Biasa kalau yang baru masuk ke dunia IT gitu ya, di kuliah gitu misal, kadang di semester 1 nulisnya tuh kadang masih sesuai keinginan kita gitu. Kita belum terlalu paham gimana cara menuliskan penamaan-penamaan yang baik gitu. Kira-kira di sini masih ada nggak gitu sebelum mengikuti SWA ini gitu. Oke. Oke, ini ada pertanyaan dari Yuda ya. Ada nggak sih extension di VS Code untuk apa nih? Tadi untuk untuk membuat deteksi dirty code gitu ya. Oke. Mungkin untuk Yuda di VS Code tuh ada sebenarnya. Karena kalau saya tuh lebih seringnya menggunakan JavaScript ya. Nah, di JavaScript itu ada namanya tuh ESLint gitu. Nah, di mana ESLint itu adalah kayak ada sebuah rules, peraturan-peraturan cara penulisan kode kita gitu. Jadi di situ tuh bakal ngebantu kita menulisnya. Kalau kita menuliskannya belum sesuai format gitu ya, nah nanti bakal ada warningnya gitu, error. Kalau misalkan tadi ya kayak penamaannya belum sesuai format, nah atau identasinya belum benar, nah itu dikasih tahu di VS Code-nya gitu. Kalau di JavaScript pakainya ESLint tadi. Gimana untuk Yuda? Jawab nggak? Oke, sebenarnya pas kita pakai ESLint di VS Code juga ya, di VS Code, di saat kita udah menetapkan rules-rulesnya gitu ya, di saat kita nulisnya nggak sesuai rules gitu, kita ngoding tanpa memikirkan rulesnya kan pasti ada errornya gitu ya, ada merah-merah. Nah di VS Code tuh bisa ngebantu kita tuh ada save, format on save gitu. Jadi di saat kita ngelakuin save filenya gitu, nanti filenya tuh bakal ngelakuin formatting gitu, menyesuaikan rules yang kita udah tulis. Jadi yang sebelumnya identasinya nggak benar, identasi pas block code, nah itu bakal dibenerin. Nah itu yang mungkin yang bisa dibenerin langsung oleh filenya ya. Tapi kalau untuk penamaan kayak camel case, uppercase, memberi nama, pembuatan fungsi-fungsi tadi, nah itu dari kita sendiri sih. Kalau untuk itu kita harus sadar sendiri. Nah, di mana yang harus diimprove untuk lebih baiknya. Selanjutnya, izin bertanya. Oke, ini ada Arya Bagus nanya kalau di saat melakukan planning code gimana gitu ya, dibuat basic code atau gimana. Kalau saya sendiri ya biasa kalau mau ngoding gitu atau buat fitur baru biasanya itu coret-coret di buku sih, di buku kayak buat flow-nya dulu gitu, flow kasarnya. Jadi nggak langsung terjun ke codingan juga sih. Jadi pahamin dari flow-nya, mungkin kalau udah ada desainnya kita lihat desainnya dulu gitu ya. Flow dari desainnya gimana, dari pencet button ini bakal kayak gimana, action-nya. Nah itu kita definisiin dulu flow-flow-nya gitu gimana. If-nya bakal gimana, false-nya gimana, itu didefinisiin pakai flow gitu ya. Nah kalau udah jelas flow-nya, nah itu kita lebih enak gitu codingnya. Tahu tujuan kita nulis itu apa. Habis nulis A, next step-nya tahu harus ngapain, dan seterusnya. Nah itu bakal ngebantu sih dalam kita ngodingnya. Menjawab gak tadi siapa? Arya Bagus.
Oke, selanjutnya ada lebih baik membuat kode yang simple atau membuat kode yang readable tapi sedikit panjang. Kalau lebih baik seharusnya kalau bisa dua-duanya sih ya. Kita harus simple, tadi ya definisi keep it super simple. Kita harus menulisnya dengan sesimpel mungkin, to the point ya. Jangan muter-muter. Tapi juga kita harus apa ya? Memberi nama juga yang jelas gitu. Mungkin dengan memberi nama yang agak lebih jelas tuh akan lebih panjang sedikit sih penamaannya gitu. Dan tadi block code juga mungkin akan membuat kode kita tuh agak terlalu indentasi ke belakang gitu ya. Dan enter ya kalau ada block code-nya itu juga nggak masalah sih. Yang penting tuh readable, pastinya harus readable apa yang kita tulis, dan juga harus simple sih. Tapi kalau disuruh lebih baik mana, mungkin readable tapi lebih panjang sih mungkin, karena di saat kita udah nulis simple ya, simple kan artinya berarti kita nulis sesuai to the point aja, sat-set selesai gitu, jalan, itu simple. Tapi apakah di saat kita nulis simple enak dibaca, apakah di saat kita nulis simple itu mudah dilakukan maintain untuk kedepannya, nah itu belum tahu gitu ya. Nah, tapi kalau readable tapi panjang kita nulisnya udah jelas, tapi ya jangan muter-muter juga sih seharusnya ya, harus to the point juga. Tapi nggak apa-apa gitu kalau kayak tadi penamaan terus dibuat fungsi terpisah-terpisah. Kalau dibuat fungsi terpisah kan pasti bakal banyak fungsi-fungsi ya, tapi nanti dipakainya juga lebih enak gitu, tinggal tempel-tempel doang. Kemungkinan juga kalau dibikin fungsi terpisah, di saat kita ada mau pakai lagi di tempat lain itu udah tersedia fungsinya, tinggal kita pakai aja gitu sih. Gimana, menjawab gak ya tadi? Oke, mungkin dari yang lain ada yang mau ditanyakan? Kadang kalau pengalaman saya dalam kayak ngerjain fitur, ya karena masih belajar juga, kadang pas awal ngerjain tuh mungkin masih menuliskannya tuh belum terlalu dibuat-buat fungsi terpisah gitu. Nah, pas lagi baru ngerjain fitur lainnya gitu, pas fitur baru, ternyata ada nih sebenarnya kode yang udah kita tulis tuh di sini. Nah, pas udah tahu kayak gitu, kita yang nggak copy terus paste di tempat lain gitu. Tapi lebih baik pas kita tahu kita mau pakai lagi tuh, kita coba pisah ke fungsi tersendiri gitu ya. Baru di saat udah dibuat fungsi tersendiri, baru kita pakai di tempat lain itu. Jadi kita sambil mengerjakan fitur juga kita melakukan perbaikan ke kode kita biar lebih enak lagi gitu. Kadang emang uh, agak sulit ya kalau pas pertama kali gitu ya. Kadang belum belum terlalu kebayang gitu. Nah, tapi pas lagi ngerjain selanjutnya tuh kalau bisa lebih baik lagi gitu dalam pengerjaannya. Diperbaiki agar semakin kesana semakin mudah dilakukan maintain. Gitu sih palingnya. Oke. Apa ada yang mau ditanya lagi nih sebelum mungkin kita coba, tadi kan contoh case-nya tuh dari gambar ini ya, dari gambar di PPT. Mungkin abis ini coba kita case-nya langsung coba ngoding gitu ya. Ngoding simple aja sih ya. Simple gimana kita tadi nerapin beberapa yang udah kita pelajarin, cara menulisnya gitu. Oke, mungkin kalau belum ada yang mau tanya lagi, nanti sembari jalan boleh langsung tanya-tanya aja gitu ya. Oke, untuk sekarang mau coba gitu untuk
membuat sebuah kasus simpel aja. Mungkin kasusnya itu ada sebuah post yang dimana kita bisa melakukan nge-like gitu ya, nge-like atau nge-unlike. Nah, di sini kasusnya pakai bahasa JavaScript ya, sesuai tadi di codingan juga pakai JavaScript gitu. Untuk kode presentnya ini kan ya, di Replit ya. Oke. Udah kelihatan nggak nih? Udah kelihatan ya. Oke. Nah, di sini bakal ada kasus simpelnya ya. Kita ada sebuah post gitu, ada sebuah post yang bisa di like dan juga unlike gitu ya. Nah, untuk kasus ini sekarang ada sebuah post yang bisa di like dan juga di unlike. Dan nanti postnya itu kita simpan, post disimpan pada database dummy aja ya, database dummy, nggak ke database asli gitu. Nah, jadi data-data postnya itu kita simpan ke sebuah, ya sebut aja database gitu ya. Nah, dalam biasa kalau kita ngoding biasanya ya lebih direkomendasikan itu bahasa Inggris ya umumnya. Umumnya tuh dari penulisan nama-nama itu kita gunain bahasa Inggris. Nah, tapi mungkin ada beberapa kesepakatan mungkin ya kalau kita mau gunain apa. Tapi pada umumnya pakai bahasa Inggris karena bahasa Inggris kan bahasa yang udah global ya. Dimana kalau kita udah kerja kolaborasi antar tim tuh pasti mungkin ada orang Indonesia, ada orang luar negeri. Nah, bahasa pemersatunya itu adalah bahasa Inggris gitu. Oke. Nah, di sini kasusnya kita akan buat sebuah post yang bisa di-like dan juga unlike. Nah, kasus di sini kita mungkin bisa gunakan paradigma OOP gitu ya, kelas gitu. Jadi kelas, karena post kita tulis namanya post. Nah, tadi udah dijelaskan ya, kalau menuliskan sebuah kelas itu kita menggunakan Pascal case ya. Pascal case itu setiap huruf pertama Pascal case, setiap kata di huruf pertama itu huruf besar. Nah, ini post. Nah, ini huruf besar awalnya. Nah, kita menggunakan Pascal case. Terus kita buat konstruktor. Kita bikin simple aja. Yang dimana post ini tuh menerima sebuah title ya, title dan juga penulis gitu, pembuatnya, title dan author. Nah, dari sini penamanya udah menjelaskan title itu, berarti kan ini nanti post title, jelas berarti ini title dari post, dan juga post author, berarti penulis dari postnya. Nah, selanjutnya kita tinggal kasih aja ke variabel. Untuk ID-nya di sini generate otomatis saja. Sama di sini ada jumlah like ya kan, karena kita kasusnya sini bisa like sama unlike, berarti ada jumlahnya gitu. Nah, di sini kita beri nama like count, berarti jumlah like-nya gitu ya. Like count. Kita inisialisasi nilainya 0. Nah, di sini nama variabel, ini tuh variabel. Jadi tadi variabel itu menggunakan format penulisan camel case, yang dimana camel case itu di setiap suku kata pertama itu kita nulisnya kecil semua, dan suku kata selanjutnya di huruf pertama itu menggunakan huruf besar. Nah, ini camel case. Nah, kasusnya seperti memberi nama like count ini. Nah,
Selanjutnya kita bikin fitur like sama unlike-nya gitu. Nah, like berarti like. Nah, oke. Berarti kalau like gampangnya kan berarti like count-nya ditambah 1 aja gitu ya. Simpel aja. Dan unlike berarti di -1 aja. Nah, ini udah selesai nih untuk buat postnya nih, yang dimana bisa like sama unlike. Nah, sekarang kita coba bikin database dummy. Database dummy-nya kita pakai penggunaan kelas aja gitu ya. Kelas post database gitu ya. Database. Nah, ini juga sama ya, menggunakan format penulisan Pascal case. Di setiap huruf pertama setiap kata menggunakan huruf besar. Di mana ada konstruktor. Karena ini database, berarti dia bakal menyimpan banyak post ya kan. Berarti kita menggunakan plural gitu. This post pakai s. Nah, ini mengartikan berarti nilai ini adalah banyak kan dari post gitu. Jamaknya dari post. Nah, terus kita bikin fungsi untuk CRUD-nya ya. Mungkin save aja ya, save. Di mana save menerima parameter, misalkan postnya gitu ya. Objek dari postnya yang kita masukkan ke dalam array-nya ya. This post dot push post. Nah, ini untuk melakukan saving. Selanjutnya, habis ngakuin save, mungkin ada fungsi untuk mengambil datanya gitu ya, retrieve datanya. Get all, mungkin ada get all untuk mengambil data semuanya. Mungkin untuk get all tuh gampangnya langsung aja di return nilai dari post. Oke. Nah, selanjutnya ada mungkin ngambil dari ID ya, get by ID. Nah, jadi kalau get by ID kita butuh parameter ID. Nah, kita bikin variabel untuk menangkap postnya gitu ya, post by ID. Kita pakai filter aja dari this.post.filter. Oke. Nah, ini kita bikin variabel di mana variabel ini tuh menyimpan sebuah objek post yang berdasarkan ID. Nah, ini kita cara dapetinnya melakukan filter ini. Nah, di saat kita menggunakan plural ya, ini kan post yang pakai S ya banyak. Nah, di saat kita melakukan looping tuh kita enak gitu penamaan variabel satuannya. Kalau banyaknya post pakai S, berarti satuannya tuh post tanpa S. Nah, ini lebih enak kita memberi nama dan jelas juga gitu ya. Ini banyaknya, ini satuannya. Nah, ini karena udah nemu, kita return aja. Post by ID. Kalau nggak salah, filter itu sebuah array return-nya, jadi kita ambil yang pertama. Nah, tapi di sini kita harus melakukan validasi nih. Melakukan validasi apakah postnya ada gitu ya, atau tidak gitu. Nah, bisa kita pakai if gitu ya. If kalau nggak ada, post by ID nggak ada, kita bisa lakukan return false saja ya, false. Nah, sebenarnya ada juga nih untuk cara penulisan if gitu ya, biar nggak terlalu nested. Mungkin kadang ada yang ada if return false gini, terus contohnya nih pakai ini aja. Terus return false gitu ya. Terus ada juga ditambahin else di sini. Ada else, kalau else return false ini
di sini. Nah, oke. Sebenarnya dalam melakukan return nih kan, berarti dia nggak akan mengeksekut kode-kode di bawahnya. Nah, berarti kan nggak akan mungkin ini dieksekut ya. Nah, jadi kita bisa pisah aja sendiri nih, kayak tadi. Ini kita pisah, jadi nggak usah pakai else. Jadi mengurangi else. Jadi kan jika tidak ada postnya gitu ya, nggak dapat postnya, dia langsung return false. Yang dimana berarti ini nggak akan dijalani nih. Nah ini kita jadi kita bisa keluarin ke else, dari else kita keluarin gitu. Dan juga kalau misalkan kayak gini aja, kita mungkin bisa pakai langsung single line gitu ya. Nah, single line itu berarti nggak usah pakai block quote-nya. Nah kayak gini. Selanjutnya mungkin update datanya. Mungkin update-nya update by ID, karena kita mau update dia berdasarkan ID-nya gitu ya. ID-nya, kita ambil ID-nya, terus data post terbarunya gitu. Post update ya, mungkin post update gitu. Post yang terupdate. Nah, kita melakukan sini cari indeksnya, karena kita mau tahu datanya tuh di indeks berapa di database. Kita simpan dulu. Const index of post by ID. This post. Nah, di sini kita ngasih nama ya, index of post by ID. Nah, kalau langsung dibaca kan kita jelas gitu ya, maksud dari tujuan ini apa. Indeks dari post berdasarkan ID. Nah, gimana kalau kita nulisnya cuma X gitu? X ini apa gitu ya? Secara kasat mata pas pertama kali baca cepat, akan lebih bingung X itu apa. Nah, jadi kita harus beri namanya itu yang meaningful, mengartikan sebuah nilainya. Nah, kalau udah dapet indeksnya, kita update datanya. Splice. Nah, kita ngelakuin ini. Mungkin ada pengecekan ya. If kalau datanya nggak ada ya, biasa fungsi ini tuh mereturn -1 kalau tuh datanya nggak ada. Index of post by ID dengan -1, return false saja. Nah, kalau berhasil kita return true. Nah, ini -1 tuh mungkin agak kurang menjelaskan ya kalau kita langsung nulis -1. Mungkin kita bisa buat ke variabel konstan gitu ya. Index not found. Konstan itu berarti pakai tulisan besar semua. Index not found. Nah, kita bisa pakai variabelnya nih di sini. Index not found yang return false. Nah, jadi bacanya juga lebih jelas ya. Jika indeks dari post by ID-nya ini adalah sama dengan indeks not found, berarti dia nggak ketemu. Kita melakukan return false. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kita bikin delete-nya gitu. Untuk delete by ID. Kita butuh ID. Sebenarnya agak sama kayak update, cuma bedanya dia nggak masukin data barunya. Jadi kita ambil ini, kita ngelakuin ini lagi gitu. Nah ini kita mungkin bisa ke fungsi tersendiri gitu ya. Jadi biar nggak terlalu nulis, lagi kita bikin get index of post by ID. Nah, kita pisahkan dia ke fungsi tersendiri gitu.
Nah, ini ID gitu. Lalu ini kita copy aja sini. Baru kita return indeksnya. Index of prospect. Baru deh, di saat kita udah misahin, kita panggil fungsinya. Ini pakai this depannya karena this. Baru kita lempar parameter ID-nya. Nah, jadi lebih pendek juga gitu ya penulisannya. Walaupun kita jadi lebih panjang di sini nih, kita nulis fungsi baru lagi gitu ya. Nah, tapi di saat kita udah nulis fungsi baru, nulis di fungsi terpisah, kita bisa melakukan reuse nih, reuse fungsi ini. Dipakai di sini dan juga dipakai di sini gitu. Nah, jadi lebih reusable juga gitu. Of course, lebih reuse dan lebih ringkas juga untuk penulisan pembacaannya. Of course. ID. Nah, sebenarnya ini juga bakal ngelakuin hal sama nih di delete by ID. Nah, mungkin ini bisa kita pisahkan ke fungsi tersendiri. Misalkan fungsinya itu adalah is font post gitu ya. Apakah postnya ketemu gitu. Mungkin parameternya adalah index of post. Ini kita bisa masukin ke dalam fungsinya nih. Baru kita return true kalau dia ketemu. Baru kita ubah nih. Ini berarti nggak perlu lagi. Terus ini juga bisa kita ganti. This is font post. Kita kirim indeksnya gitu, index of post by ID. Jadi jika postnya nggak ditemuin gitu ya, bakal return false. Tapi kalau ditemuin, kita jalanin ini. Gitu. Nah, ini juga kita pakai nih di sini, di yang versi delete. Dan selanjutnya, this dot post pakai splash juga sama index of post by ID. Satu. Gini aja sih. Return true. Nah, di saat kita udah misahin ke fungsi tersendiri ya kayak get index of post by ID, is font post. Jadi di saat kita mau melakukan maintain ya, itu lebih enak gitu. Kita fokusnya ke sini aja nih. Kita lakuin fokus di sini. Dibandingkan kalau kita belum misahin ke suatu fungsi tersendiri, jadi kan tadi kita lakukan redundansi nih, misal kalau kita nggak nulis di sini kita ngelakuin hal yang kayak gini, terus di update juga melakukan hal itu gitu kan. Di saat kita mau melakukan maintain, kita harus ubah di kedua tempat ya. Ubah di update-nya, versi update, dan juga ubah di versi delete gitu. Melakukan redundansi, kita melakukan buang-buang waktu lah. Kalau kita udah ubah ke jadi satu fungsi terpisah nih, kita mau update gitu. Ternyata index not found tuh -2 gitu. Nah, kita cuma ubah di sini sekali doang gitu ya. Sekali doang. Nanti berarti yang pakai fungsinya tuh bakal mengikuti peraturan ini. Index not found itu adalah 2. Bayangin kalau tadi kita nulisnya satu-satu nih. Di sini ada index not found, terus ini juga ada index not found -1, -1. Kita mau update jadi -2. Nah, berarti kita harus ngakuin di sini update, ubah jadi -2, di delete juga kita harus ubah jadi -2. Nah, itu kan terlalu buang waktu gitu ya. Nah, sebenarnya ini udah selesai sih ya. Tinggal pemakaian aja sih ini. Kalau kita pakai coba kita bikin database-nya dulu. Database new
post database. Terus kita bikin satu post ya, post title one. New post, title-nya title one aja. Terus author ya, autornya John Doe. John aja John. Terus kita save ke dalam database. Berarti tinggal panggil aja post database. Salah. Dot save. Tadi save ya. Save. Apa yang di save adalah post title one. Jadi kita save post title one ke dalam database. Title one. Nah, coba ya kita jalanin nih. Harus kita get dulu ya coba. Kita ambil data dari database. Post database dot get all. Konsolok dulu. Konsolok. Post. Coba ya kita coba jalanin. Nah, keluar nih. Nah, ini database DB-nya array. Ada satu post, title-nya ini, autornya ini, ID-nya ini, like-nya 0. Nah, dengan cara menulis yang kayak gini juga kita bacanya lebih enak, lebih jelas gitu ya. Post database get all. Kita langsung tahu ya, maksud tujuan ini apa. Yaitu mendapatkan semua data dari database. Ini juga save maksudnya apa. Kita langsung jelas itu save gitu ya. Post database ngelakuin save gitu. Nah, terus tadi kita ngelakuin like ya. Berarti kita ambil ID-nya lewat ini aja. Post by ID. Kita ambil, tadi udah dibikin fungsinya ya, post database.get by ID. Kita kasih ID-nya yang ini. Kita ambil dari postnya aja, index 0 itu array. Index0.id. Udah deh, tinggal kita like aja nih. Post by ID titik like. Kita lakuin like. Coba kita konsolok postnya sekarang. Seharusnya jumlah like-nya nambah 1 lah ya. Coba. Nah, like-nya udah nambah 1. Begitu juga kalau kita mau unlike berarti tinggal post, ini post title one aja ya. Biar lebih menjelaskan, post title one from database. Ini kan post title one yang kita bikin, ini post title one yang kita ambil dari database. Oke, banyak kan. Mungkin kita like-nya 2 kali, terus kita unlike. Nah, seharusnya hasilnya 1 sih ya. Nah, jadi kita nge-like 2 kali, terus kita ngelakuin unlike. Jadi totalnya like count-nya 1. Nah, ini kurang lebih ya tadi kita mencoba menuliskan dari apa yang udah dipelajari tadi di clean code. Mungkin sampai sini aja nih untuk penulisan kasusnya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum diakhiri untuk sesi SWA kali ini. Mungkin sampai 11.46 kali ya, ditunggu kalau ada yang mau ditanyakan dari kasus penulisan ini ataupun dari apa yang udah dipelajari tadi, yang udah dijelaskan.
Oke, mungkin kalau emang nggak ada yang mau ditanyakan, cukup sih untuk materi tentang clean code ini. Dari tadi udah dijelasin ya, tujuan kita nulis clean code, cara menerapkan clean code, dan kenapa kita butuh clean code, dan kalau kita nulis nggak secara clean code, apa sih dampak masalah ke depannya. Nah, jadi diharapkan setelah ikutin SWA ini ya, kita bisa lebih baik lagi gitu dalam menuliskan codingan kita gitu, agar lebih rapi, lebih enak dibaca oleh kita sendiri dan juga programmer lain, lebih enak untuk kolaborasi antar tim, dan juga agar kode kedepannya itu tuh lebih mudah di-maintain lagi gitu. Mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan, cukup dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk yang udah hadir di SWA kali ini. Oke, terima kasih. Mungkin kembali ke moderator. Oke, wah terima kasih Bang Jovan atas pemaparan dan sharingnya. Gimana nih teman-teman materi hari ini? Menarik banget nggak sih? Kita jadi dapat pemahaman tentang perbedaan dari dirty code dan juga clean code, lalu tujuan dari clean code, cara implementasi dari konsep clean code yang menggunakan beberapa paradigma ya tadi, sampai ada study case juga nih dari dirty code dan juga clean code. Nah, semoga kedepannya teman-teman bisa terus mengimplementasikan ilmu yang udah didapat dari hari ini ya. Oke, gak kerasa ya kita udah sampai di akhir acara. Tapi sebelum aku tutup, aku mau kasih info juga nih kalau KSM Android menyediakan form presensi, kritik, dan saran atas acara hari ini. Jadi boleh banget ya teman-teman tolong diisi formnya supaya acara ini bisa semakin baik ke depannya. Dan juga materi Study with Android, Coding with Clean Code hari ini sudah ada di form ya teman-teman. Jadi kalian bisa mempelajari ulang nih materinya. Mungkin aku share ulang lagi di chat. Oke, bisa langsung diisi ya teman-teman. Oke, kalau gitu sekian dulu Study with Android hari ini. Terima kasih Bang Jovan atas materi dan sharingnya yang udah dibagikan ke kita. Dan juga terima kasih banyak teman-teman yang udah antusias dan semangat mengikuti pembelajaran Study with Android hari ini. Ditunggu kehadirannya di Study with Android berikutnya. Dah, sampai bertemu nanti. Happy weekend teman-teman. Terima kasih. Halo, Halo Yuda. ya Kak, makasih Yuda, ya Kak. Mantep banget iya MC-nya. makasih ya. Gokil. Oke. Bang Iko mau udah keluar ya? Makasih ya Yuda. Iya, Kak. Kalau udah mau live aja nggak apa-apa. Makasih ya Kak. Oke, oke. Makasih. Sorry kalau masih ada kekurangan sama noise tadi. Ya, itu keren banget. Dah. Ya, Oke. Thank you, thank you. ya. Cuman Bang, lu join deh Bang. Apa lagi nih ninggalin nih? Is.